Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita pada malam hari ini ya. Masih di kitab Fasih, kita nanti akan lanjutkan untuk huruf Fa. Kabelnya mana, Pak? HDMI-nya ada. Oh, ada HDMI-nya, Pak? HDMI. Oh, belum hidup. Baik, Bapak Ibu. Kita mulai dulu dengan baca Al-Fatihah dulu ya. Baik. Tadi ada pesan dari Pak Haji ya. Untuk gimana sih tipsnya gitu kan? Pertama Pak Ibu harus sering dengar murotal nih. Kalau kata Imam Ali Imriti rahimahullah taala di Nazam Jurumiyahnya. Wala tarum ilman wa tatruka ta'ab. Janganlah mengharapkan ilmu sedangkan engkau meninggalkan kepayahan. Jadi pada akhirnya itu harus sungguh-sungguh. Ya harus sungguh-sungguh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam mempraktekkan apa yang kita dapatkan dari satu pekan ini atau hari Jumat ini, maka itu hanya akan berlalu begitu saja. Ilmu itu Bapak Ibu ibarat minyak wangi. Tahu minyak wangi? Minyak wangi kalau sudah kita pakai, nanti besok pagi itu udah hilang lagi, betul? Baunya sudah nggak sama lagi. Mungkin ada bekas-bekasnya itu. Tapi kalau tidak kita semprot lagi minyak wanginya atau tidak kita oles lagi minyak wanginya, tentu saja wanginya akan hilang. Ilmu juga seperti itu. Kalau tidak di murojaah, tidak diulang-ulangi, maka hanya akan hilang begitu saja. Ibarat pisau juga, kalau kata para ulama itu ibarat pisau yang nggak pernah diasah. Sudah tidak pernah dipakai, tidak pernah diasah, jadinya karatan. Pisau itu kalau dipakai terus malah justru bagus lah ya. Kayak sepatu juga, sepatu kulit kalau nggak dipakai malah rusak. Pisau pun juga kalau dibiarin aja tidak dirawat karatan. Maka harus sering diasah. Diasahnya dengan apa? Dengan memurojaah. Nah di rumah Bapak Ibu sudah ada video diulang-ulangi. Memang harus benar-benar diulang-ulangi dan jangan sampai balik lagi ke kebiasaannya. Kan di sini kan kita sebenarnya udah pernah bahas dulu ya. Untuk baca tajwid itu, Al-Quran dengan tajwid itu sebenarnya mudah, bismillah. Cuman satu huruf aja yang susah, huruf dot. Ya, itu aja yang susah. Cuman yang berat bagi kita itu bukannya mengucapkan hurufnya dengan benar Bapak Ibu, tapi merubah kebiasaannya sih tadi. Karena terbukti ketika kita minta tolong Bapak Ibu untuk baca per hurufnya, ternyata banyak yang bisa benar kok. Ya, di kitab Fasih ini kan pendek-pendek, misalnya la yastawi ihda itu bisa. Idnada banyak yang bisa. Cuma ternyata ketika langsung terjun turun gunung kayaknya kok balik lagi gitu kan dalam kebiasaan. Maka pertama kali harus dibiasakan dulu. Makanya kemarin pernah kita kasih tanbihat atau peringatan buat Bapak Ibu sekalian. Mulai sekarang kita rubah ritmenya. Kalau dulu mungkin kita target sehari 1 juz itu harus. Ya ada masalah kalau misalnya masih mau istiqomah, kita bagi 2 aja. Sehari setengah juz. Misalnya kita bacanya 30 menit, ya udah yang 15 menit kita baca dengan tajwid. Dibaca pelan-pelan ya, dinikmati bacaannya. Ya, enggak dikejar orang kok. Ya, Bapak Ibu. Enggak ada target yang harus nian. Justru kita pengen meningkatkan kualitas bacaan kita, betul. Makanya kalau sudah belajar misalnya hari ini dapat huruf apa zal, ya sudah nanti ketika ketemu huruf zal dipraktekin benar-benar. Kan nggak kerasa nih kita udah bahas huruf sin, huruf wawu, huruf ya, huruf fa, huruf zal, huruf zai, huruf sa hari ini kan. Nanti lama-kelamaan semuanya udah dibahas, insya Allah. Nah ketika udah terjadi itu, oh ternyata sudah dipelajari semuanya, tinggal implementasinya saja. Seperti itu. Kita mulai baca Bapak Ibu suratul Fatihah.
Kayak ini juga. Jadi harapannya ketika di rumah bacanya sebagaimana pasta laki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, qala Imam Nawawi rahimahullah taala fi kitabi At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wala yajlisu wastal halqati illa lidarurah, dan tidak boleh duduk di tengah-tengah majelis. Pak. Jadi muter, halaqahnya muter duduk di tengah-tengah. Ya tapi nggak ada kayak gitu ya. Ini masih ada bermajelis Bapak Ibu ya. Yang kedua, wala yajlisu baina sahibaini illa biidnihima. Dan nggak boleh kalau misalnya ada dua orang sahabat lagi ngobrol, tiba-tiba kita nimbrung, maka hal tersebut kurang beradab. Karena bisa jadi dua orang ini kalau ngobrol sedang membahas sesuatu yang rahasia. Seperti itu Bapak. Makanya kalau kita mau nimbrung maka dengan izin. Boleh nggak masuk nih aku? Oh boleh silakan. Nah itu baru. Fa in fasahalahu qa'ada, kalau dipersilakan ya udah duduk bareng, wa dhamma nafsahu, dan menggabungkan dengan majelis mereka berdua. Pasal fi adabi talibil ilmi ma'a rifaqihi. Adab para penuntut ilmu beserta dengan kumpulannya. Wayan bagi, ini sudah masuk ke adab sang murid Bapak Ibu ya. Sudah sepantasnya aidan juga ayyata adaba ma'a rufqatihi wa hadiri majlisi syekh. Sudah sepantasnya seorang penuntut ilmu itu memiliki adab yang baik ketika bersama dengan teman sejawatnya dan juga para hadirin yang hadir di tempat pengajiannya gurunya. Fa inna dzalika ta'addubun ma'a syaikhi wa siyanatul li majlisihi. Karena menjaga adab kepada teman pengajian itu termasuk adab kepada guru dan juga menjaga kemuliaan majelis ilmu. Wa yaq'uda baina yaday syaikhi qi'datal muta'allimin, dan hendaknya sang murid itu atau penuntut ilmu itu duduk di depan sang guru dengan duduknya penuntut ilmu. Duduknya penuntut ilmu itu ya minimal bersilah Bapak Ibu ya. Bersilah kayak bapak-bapak sekalian.
Terus kalau bisa ya duduk iftiros gitu ya. Cuman pegelnian itu. Terus jadi yang sama kalau misalnya pas pengajian itu kita duduknya itu tidak rapi gitu ya. Kalau diusahakan untuk duduk dengan duduknya para penuntut ilmu. Nah, lanjut. Wala laqi'adatal muallimin, bukan dengan duduknya guru. Kalau guru biasanya duduk di atas ya Bapak Ibu ya. Dan ada kursi. Nah, itu kan kadang kesadaran guru tuh. Nah, jangan sampai muridnya nggak ada uzur, nggak sakit, dari rumah bawa kursi. Bawa kursi terus duduk kayak gurunya. Nah, ini nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, nggak adab seperti itu. Wala yarfa'a sautahu raf'an balighan min ghairi hajah. Dan jangan meninggikan suaranya dengan suara yang kencang nian tanpa adanya hajat. Ngobrol pas ngaji ngobrol, tapi ngobrolnya itu kencang gitu kan. Terus wala yadhak, jangan ketawa terbahak-bahak, kecuali kalau misalnya ada sesuatu ya. Misalnya gurunya bercanda itu mungkin, tapi jangan terbahak-bahak. Wala yukthira al-kalama min ghairi hajah, jangan banyak ngomong padahal omongan tersebut tidak ada kebutuhan. Wala ya'batha bi yadihi wala ghairiha, jangan main-main, jangan usil tangannya. Jangan usil tangannya. Gurunya ngaji, muridnya main HP. Nah, ini musibah. Sekarang sering kayak gini. Benar Bapak Ibu? Mungkin di sini enggak ya. Tapi beberapa tempat tuh pas ngaji main HP. Jangan kan pas ngaji Bapak Ibu. Saya pernah khutbah Jumat, itu makmum jemaahnya buka HP ya. Saya enggak tahu ya, mungkin darurat ya. Tapi ya, subhanallah. Aduh, ya Allah. Khutbah Jumat mungkin HP itu pernah lihat juga ya. Sebagai takmir mungkin pernah lihat juga. Ya Allah ya Rabbi. Ya, ngerekam mungkin bisa jadi. Kita husnudzannya seperti itu. Taib. Wala yaltafita yaminan wala shimalan min ghairi haja. Enggak boleh nengok kanan, nengok kiri kan. Bal yakunu mutawajjihan li syekhi, hendaknya pandangannya itu lurus pada gurunya. Mudghiyan ila kalamihi, benar-benar fokus pada ucapannya sang guru. Alhamdulillah. Kita lanjut ke kita fasih. Dikit-dikit aja Bapak Ibu. Kelamaan khataman. Insyaallah. Baik. Kita masuk huruf fa. Ini oh iya. Ya semoga ini kelihatan ya Pak. Baik. Kita mulai baca. Huruf fa ini Bapak Ibu, tempatnya di ujung lidah, menempel ke gigi seri bagian atas. Di sini dia. Oh iya Pak. Mas. Nah di sini ya Pak. Ini dia. Inilah letaknya huruf fa. Ya, letaknya huruf fa. Nah, coba kita baca asa. Ini mirip dengan huruf zal. Nih, zal dan juga sa di sini. Bedanya kalau zal tuh nggak ada angin atau anginnya dibatasi. Zal seperti ini, az, baca. Kalau kasih angin jadi sa, as, lidahnya dikeluarin. Mohon maaf kalau misalnya ada giginya tanggal pun, kalau kita letakkan dengan pas di gusi, itu insya Allah keluarnya benar. As, baca. Oke. As. Kas, nis, us, maswakum. Baik.
Silakan Bapak. Kum. Oke, ulangi. Oke. Barakallahu fiik. Bi ismi. Lidahnya keluar Bapak Ibu. Bi ismi. Baik, silakan Pak Didi. Dialirkan Pak. Is. Sekali lagi. Oke. Barakallahu fiik. Musqalatun ila. Silakan Pak. Coba dikeluarkan lidahnya Pak. Us. Coba dikeluarin ini Pak. Asa. Nah, coba musqalatun ila. Oke, tinggal dikeluarin aja Pak ya. Nah, nanti di rumah kita ada cermin, ya keluar tidak. Type sudah Pak. Barakallahu fiik. Sa si su. Type. Saqila. Silakan Pak. Coba sa. Oke, saqila. Qila. Oke, silakan sekali lagi ya Pak. Lagi. Qila. Oke, barakallahu fiik. Ala harsikum. Silakan Pak. Oke, coba Pak. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Ya ba'atsuhum. Silakan Bapak. Baik. Coba kita lancarin Pak. Tinggal dilancarin aja. Ya ba'atsuhum. Silakan Bapak. Baik. Barakallahu fiik Pak. Kasi. Kasu. Wabassa fiha. Baik. Bentar ya Pak ya. Ini kok gambarnya kurang jelas. Oke, silakan Bapak. Lidahnya keluar. Wabassa fiha. Fi. 6. Oke, wabassa fiha. Hanya 6. Lidahnya keluarin. Saya keluar. Nanti minta tolong istrinya, Pak. Ini dua nih Pak. Pak sama Mat ini. Nah, nah. Oke. Siapa Pak? Sekali lagi. Baik, sudah Kak, barakallahu fiik. Ya, hanya. Basi. Silakan Pak.
Dikeluarin apa lidahnya? Basi. Belum Bapak. Coba mana ya? Nah, mending itu Bapak. Coba sekali lagi. Basi. Baik. Nanti tinggal dilatih di rumah lagi Pak ya. Ya, jadi lidahnya keluar. Kayak digigit lah. Basi. Nah. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Ini langsung kita gunakan ya Kak ya. Falahun nathumun. Silakan. Thumun. Oke, pendek. Ya, falahun. Nathu rohwah. Falahun nathumun. Baik. Barakallahu fiik. Huruf kasrah. Nisa, nisi. Oke. Fi sabilillahi tsaqaltum. Silakan Bapak. Santai Pak, dirapin. Fi sabilillahi tsaqaltum. Baik, sudah Bapak. Bagi yang kesulitan atau karena mungkin ada bagian mulutnya yang sedang sakit ya, atau misalnya ada yang kurang sempurna, maka dimaksimalkannya saja Bapak Ibu. Yang penting huruf sa ini tidak berubah, beda lah kayak huruf sin. Ya, jangan sama jadi sanian gitu kan. Fisulus enggak, tapi tetap fisulus. Jadi ada perbedaannya lah. Kita baca fisulus. Silakan Bapak. Oke. Sekali lagi Pak. Keluarin dikit. Fisulus. Lidahnya keluarin. Fisulus. Baik. Nanti coba dicek ya Pak ya. Ya, di rumah dicermin. Nah, barakallahu fiik. Ini perlu dibiasakan apa biar rusak tadi. Jadi ya seminggu ini bagi yang kesulitan ngucapin huruf sa, di depan cermin ini kayak gini terus aja. Ya habis mandi atau misalnya habis ganti baju, asa keluar lidah itu. Nah kalau lidah keluar, nah tidak bakal keluar pula itu saknya. Nah mungkin kadang kita udah terlalu terbiasa Bapak Ibu. Ketika lidah ini kita sumputkan, kita sembunyikan di belakang gigi, jadi sin dia. Misalnya tadi fisulus, mau ditaruh di atas mau di bawah, kalau dia di belakang gigi jadi sin. Fisulus. Atau masih malu-malu keluarnya, hampir mirip campuran antara sin dan juga sa. Fisulus. Ya, itu masih ada sofirnya. Apa itu sofir? Punya sin ya, suara tajam. Fisulus. Itu nggak boleh ada di huruf ta. Huruf ta as. Jadi kalau kita baca sir, misalnya nggak dengar. Kalau kita masih muskolah gitu, berarti ada sofirnya. Harusnya muskolah ketika sir ya nggak ada suara s-nya itu. Ya, kalau misalnya masih malu-malu lidahnya keluar, jadinya campuran jadi fisulus enggak digigitkan. Nih digigitkan. Ya, fisulus seperti itu. Oke, kita baca lagi.
Afan, salah. Ussa, ussu. Yang kasroh kok nggak ada masuk tiar. Saya nggak ketemu ada huruf yang harokatnya dhammah, ketemu sak tasydid kasroh. Saya belum ketemu di Al-Quran Bapak Ibu. Saya ketemunya ini aja. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu, nggak apa-apa. Ini kan dhammah ketemu sak tasydid fathah ya. Ini dhammah ketemu sak tasydid dhammah itu ada. Adapun yang dhammah ketemu sak tasydid kasroh, saya nggak ketemu Bapak Ibu. Ini alasannya di sini. Ujatus sat. Silakan apa? Oke, dikeluarin lagi apa lidahnya? Ujatus sat. Sat. Ya. At coba. Nah, mending Bapak. Ya, ujatus sat. Oke. Tinggal dilatih saknya ya Pak ya. Sudah. Nanti dibandingkan huruf sin udah beda. Barakallahu fiik. Wa ma yabussu min silakan Pak. Oke, udah rapi Bapak. Tinggal saknya, coba dikeluarin lidahnya. Yabussu. Coba lidahnya dikeluarkan ya. Nah, mending itu Bapak. Coba silakan. Wa ma yabussu min. Baik. Nanti dilihat lagi ya Pak ya. Huruf fa-nya. Ini kayak huruf dzal, persis huruf dzal. Cuman bedanya dikasih angin aja. Baik, kita mulai lagi dari awal Bapak. Maswakum. Silakan Bapak. Baik, lidahnya dikeluarin lagi Bapak seperti ini. Coba. Nah, ini dia. Dikeluarin. Nah, ya. Maswakum. Lagi ya Pak. Maswakum. Baik. Nanti dilihat lagi ya Pak ya huruf sa-nya. Lidahnya dikeluarin intinya. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Ini karena kenapa kok susah masuk tiar? Ya karena kita jarang ngobrol sehari-hari pakai huruf sa. Jarang. Terus gimana caranya kita ini supaya sering ngucapin huruf sa? Ya sering baca Quran. Sering baca Al-Quran. Kalau kita sering baca Al-Quran, maka kita sering berinteraksi dengan huruf hijaiyah. Ya, karena kita bukan orang Arab Bapak Ibu, maka sedikit minimalisir ngobrol yang kurang berfaedah, meskipun sama tetangga atau sama kawan. Banyakin mending kita baca Al-Quran atau baca hadis seperti itu. Kita baca lanjutkan. Bi ismi. Silakan Pak. Baik, dikeluarkan lidahnya Pak. Bi ismi. Baik. Belum keluar Pak. Keluarkan ya Pak. Bi ismi. Baik. PR ya Pak ya. Barakallahu fiik. Sudah Pak. Ini ditarik musqalatun ila. Silakan Pak. Oke, sekali lagi ya Pak. Musqalatun ila. Taib. Nanti dilihat lagi ya Pak ya, lidahnya dipastikan keluar. Taib. Kita lanjut. Saqila. Silakan Pak. Sekali lagi ya Pak. Coba sa. Asa. Nah, lidahnya keluarin apa? Asa. Coba sin. Asa. Huruf sin. Asa. Oke, huruf sa. Asa. Beda atau sama? Harusnya
beda. Nah bedanya itu lidahnya keluar seperti ini ya Pak, coba. Sa itu sin, sa itu sa, antara beda ya. Ini saqila, lebih ke th dia. Saqila, silakan Bapak sekali lagi. Baik. Nanti dilihat lagi ya Pak ya di rumah. Barakallahu fiik. Silakan Ibu. Ala harthikum. Silakan Ibu. Haur. Ha. Ya, tebal Pak. Iya, tebal Ibu. Harthikum. Sekali lagi Ibu. Si. Taib. Barakallahu fiik. Yab'atsuhum. Silakan Ibu. Su. Lidahnya keluar. Su. Ya, su. Baik, ya sekali lagi yab'atsuhum. Baik. Nanti bercermin di rumah, ada ya. Ya, bercermin di rumah. Pokoknya harus keluar lidahnya. Ya, asa, asi, kasu. Makanya tak kasih huruf kaf itu. Gak pakai a nanti. Wa bassa fiha. Silakan Ibu. Sekali lagi Ibu. Baik, barakallahu fiik Ibu. Lanjut. Basi. Silakan Ibu. Baik. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Falahunna thumun. Baik, silakan Ibu. Baik, lidahnya keluarkan Ibu. Falahunna thumun. Baik. Nanti PR ya Bu ya. Ya di rumah bercermin ya. Jingok lidah kita keluar tidak. Baik, lanjut. Fi sabilillahi tsaqaltum. Silakan Ibu. Sekali lagi Bu, didekatkan mic-nya enggak apa. Hissaqaltum. Baik. Sudah Ibu. Nanti dicek di rumah juga ya Bu ya. Nah, lidahnya dipastikan keluar. Baik. Juga dilatih huruf sinnya. Lanjut. Barakallahu fiik. Fi thuluts. Silakan Ibu. Coba. Fissu, huruf sin coba. Fis. Oke, yang ini coba dibaca Ibu. Fissu. Nah, harusnya berbeda. Fithulus. Ya. Nah, per Ibu ya. Lidahnya dikeluarin. Coba Bu, coba ulangi saya. Azza, huruf zal coba. Azza coba. Azza. Nah, lidahnya keluarin. Azza. Nah, itu dia. Asa. Azza. Nah, itu dia. Nah, asa. Asa. Coba sekali lagi Bu. Fithulus. Baik. Ini dicek lagi Ibu ya di rumah ya. Di cermin. Harus dipastikan keluar. Ya, keluar. Baik, lanjut Ibu. Ujatusat. Silakan.
Tusat. Nah, lidahnya dikeluarin Ibu. Jadi Ibu jangan Bapak ya, Bapak Ibu-ibu ini ya. Jangan terlalu kagum sama orang kok tahu ya, nggak ngelihat. Kok tiba-tiba tahu masalah kita ya, karena sudah terbiasa Ibu. Misal ada datang sama orang pintar ya, atau orang nggak pintar lah. Ibu sepertinya punya masalah, kok tahu, hebat berarti Bapak. Ya enggak, orang datang ke situ punya masalah semua. Jangan kan yang datang ke situ. Orang yang di sini aja ada yang banyak punya masalah, betul enggak? Ini pas ngaji aja Allah tenangkan kita, enggak mikirin masalahnya. Ya tapi kayak gini juga Ibu, bukannya nanti dikiranya, wah Mas Baktiar ini sakti ya. Tahu ini kan enggak keluar lidahnya. Padahal enggak jinggo. Tidak Ibu, benar. Jadi karena sudah terbiasa talaki, jadi kelihatan mana yang lidahnya keluar, mana enggak. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya cuma segi pengalaman saja. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi persentase benarnya insya Allah lebih besar. Makanya Ibu kalau misalnya suaranya kurang tepat, kemungkinan besarnya adalah memang posisi makhrajnya tidak pas. Itu Ibu. Tapi Ibu, kita baca lagi Ibu, sekali lagi Ibu. Ujatusat. Silakan Ibu. Baik. PR Ibu ya. Nah, barakallahu fiik. Ada Mas Baktiar inilah kita ini udah enggak lagi SMA gitu kan, latihan kayak gini gitu kan. Nah, gimana lagi Bapak Ibu? Alhamdulillah kita masih bisa latihan seperti ini. Silakan Ibu, lanjut. Habis? Masih ya. Wa ma yabutsu min. Silakan. Sekali lagi Ibu. Baik, dikeluarin lagi Ibu lidahnya. Ussa coba. Nah, ya. Ayo. Mending dikit Ibu. Nanti dilatih di rumah lagi ya Ibu ya. Nah, dikeluarkan ya. Dikeluarkan ini apa Ibu? Ah, ini ya. Wa yabutsu min. Jadi suaranya angin. Baik. Sudah Ibu? Sudah semua ya? Nah. Alhamdulillah. Sudah Ibu? Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Enggak tahu nih bisa Jumat depan masih bisa enggak ya Pak ya? Oh masih insya Allah. Bisa Jumat depan terakhir ya Pak ya. Berarti bisa Jumat depan terakhir kita akan bahas huruf apa ini? Huruf huruf H. Nah, ini kok susah-susah semua. Yang mudah udah dibabat habis di awal ya. Hurufnya huruf wawu kan. Emang ini kita cari yang ngalir dulu, suaranya ngalir. Nanti habis itu kita masuk huruf hamzah lagi. Gitu ya. Kalau yang banyak PR diulang lagi enggak sebenarnya harusnya ngulang Ibu Bapak. Jadi gini Bapak Ibu. Bagi tadi yang ada PR ya, kan ada grupnya itu. Bapak Ibu bisa langsung rekaman di situ atau minta nomornya ke Pak Teguh atau Pak Gunawan, minta nomor saya nanti inbox saya ya. Atau Ibu misalnya minta tolong HP suaminya suruhin inbox ke saya, nanti saya cek langsung. Dia sudah bawa bukunya semua kan. Nanti pulang habis ini kalau yang ada PR langsung dibaca ini, nanti saya cek insya Allah. Ya, coba Mas Baktiar minta tolong dicek hurufnya. Kalau perlu kirim video. Nanti kita cek. Untuk yang bapak, yang ibu suara aja. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya, Bapak Ibu ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.